Saya Budi Rianto, mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Tayu. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran di siang hari ini, ya, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Monggo Mbak Ocha dipimpin doa. Di depan Indonesia doa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang semuanya. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, ada yang masuk? Ada. Oke, siapa yang masuk? Ya, terus dulu ya. Adit sama Natasha. Oh ya betul. Adit sakit. Oke. Sakit. Ini baru sehari. Ya, semoga besok sudah sembuh ya. Natasha. Urusan keluarga. Loh, udah berkeluarga? Belum. Baru kemarin. Oke, udah. Ntar tak tulisnya di jurnal dulu. Masih semangat siang hari ini? Masih. Oke. Prayudama? Siapa kita? Semboyan kita? Apa itu? Oke. Sebelum kita ke materi ya, Pak Budi akan bertanya ke kalian. Minggu kemarin kita membahas apa sih? Ada yang ingat? Saya Pak. Siapa ya? Oke. Laura? Menyerahnya Jepang kepada sekutu. Oke, sebentar. Ini tak kasih Ben Eling ya kan. Ya, betul sekali ya. Menyerang Jepang pada sekutu yang pertama itu diawali oleh peristiwa pengeboman ya yang terjadi yang pertama di Hiroshima tanggal 6 Agustus 1945, yang kedua di Nagasaki. Ketika dua kota dibom atom oleh Amerika Serikat, akhirnya tanggal 14-nya Jepang menyerah kepada sekutu. Dan ternyata di siang hari ini kita akan membahas tentang apa, Pak? Tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum kita ke materi, Pak Budi akan menyampaikan dulu hal-hal apa yang akan kita pelajari. Ya, yang pertama itu ada kompetensi dasar, ya 3.7. Apa itu? Menganalisis peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. Terus kemudian 4.7-nya menalar peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia dan menyajikannya dalam bentuk cerita sejarah. Ya, nanti kita akan bicara tentang cerita sejarah. Cerita apa sih Pak yang ada di Proklamasi Kemerdekaan Indonesia? Seperti itu. Terus, nah untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK, ya 3.7.1 menganalisis latar belakang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang 3.7.2 ya menganalisis jalannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga 3.7.3 menyimpulkan dampak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia bagi kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Ya, kemudian yang kedua ini yang keterampilan 4.7.1 menalar peristiwa Proklamasi Kemerdekaan dan maknanya
bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia. 4.7.2 menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan cerita sejarah atau peristiwa proklamasi. Nah, selain kita nanti mengetahui tentang KD, kemudian ada indikatornya, yang paling penting di sini adalah tentang apa? Ya, tentang tujuan pembelajarannya, karena ini nantinya akan menjadi pokok dari pembelajaran kita di siang hari ini. Yang pertama apa? Melalui kegiatan membaca buku sumber dan mendengarkan penjelasan dari Pak Budi ya, kalian nanti mampu untuk menjelaskan latar belakang proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok ya, kalian mampu untuk apa? Menganalisis jalannya proklamasi Indonesia dengan tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok dan presentasi, kalian mampu menyimpulkan dampak proklamasi Indonesia bagi kehidupan bangsa Indonesia hingga saat ini dengan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning ya, dengan masalah nanti kita ya. Nanti kalian mampu menalar peristiwa proklamasi kemerdekaan dan maknanya bagi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, politik, dan pendidikan bangsa Indonesia dengan baik. Yang terakhir, melalui kegiatan pembelajaran dengan model problem based learning ya, kalian mampu menyajikan laporan dalam menyajikan hasil penalaran dalam bentuk tulisan cerita sejarah. Ya, dari tadi saya menyinggung dengan cerita sejarah. Kemudian nanti kita apakan sih Pak? Nanti akan saya beritahu dulu ya. Di materi ini juga nanti kita ada muatan pelajar Pancasila ya. Nanti saya akan bacakan di sini ya. Untuk yang pertama ya, itu apa? Beriman ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia melalui berdoa tadi kalian ya. Yang kedua ada gotong royong, kemudian kebinekaan, bernalar kritis, mandiri dan kreatif. Itu nanti akan kita serap semua dalam pembelajaran di siang hari ini. Ya, harus termuat dalam pembelajaran sejarah karena itu penting bagi kita semua. Ya. Berikutnya ya. Untuk model pembelajarannya kita menggunakan problem based learning. Apa itu, Pak? Siapa yang tahu problem based learning di sini? Problem itu masalah, ya. Base atau berbasis masalah. Learning pembelajaran. Berarti di sini adalah pembelajaran berbasis masalah. Ada masalah yang saya sampaikan kepada kalian untuk merangsang kalian berpikir secara kritis. Seperti itu. Nah, kemudian nanti juga ada metodenya, kita menggunakan role playing atau bermain peran. Dalam tujuan tadi kita sudah bicara tentang cerita sejarah. Nanti kalian akan berkelompok, kemudian kalian akan memerankan peran yang ada di cerita sejarah tersebut. Ada yang jadi Soekarno, ada jadi Hatta, ada jadi Ahmad Subarjo, terserah nanti kalian minta yang apa dan dapat peran yang bagaimana. Seperti itu. Nah, untuk penilaiannya udah jelas ya, pasti dinilai pengetahuan kalian, kemudian sikap selama mengikuti pembelajaran, yang ketiga ada keterampilan. Nah, ini saya akan tampilkan sebuah video ya, video kepada kalian. Ini merupakan suatu apa ya? Nanti kalian melihat video dua kali. Yang pertama itu berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Yang kedua adalah masalah yang akan kita selesaikan bersama-sama. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara pertama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dari video yang telah saya putarkan tadi, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan?
Saya Pak. Oh, siapa? Weh, Dewi. Proklamasi menunjukkan bahwa kita sudah merdeka. Sudah merdeka. Oke, bagus sekali, tepuk tangan untuk Dewi ya. Oke. Kalau kita sudah merdeka, berarti kita sudah apa? Bebas dari yang namanya penjajah. Apakah kita sudah merdeka 100% sekarang? Belum. Kalau kalian bilang belum, sekarang kita lihat video yang kedua. Merah putih berkibar di mana-mana. Kita sibuk berlomba dan berpesta. "74 tahun Indonesia merdeka." Tapi ada anak bertanya pada bapaknya, "Apa benar sudah merdeka? Atau hanya simbol semata?" Faktanya, kerusuhan masih ada, berpendapat masih tersendat, beribadah tapi resah. Kecukupan transportasi masih jauh panggang dari api. Petani dihajar impor di negeri gemah lipat loh Cidawi. Setengah-setengah merdeka. Mungkin bagi kaum milenial itu merdeka betul ya. Bagi kamu belum merasakannya semuanya. Buat aku arti kemerdekaan itu secara bebas, secara lepas menjadi diri sendiri, nggak terhalang soal apa gender kamu, apa ras kamu dan sebagainya. Jadi misalnya nih, nggak berarti karena aku perempuan, terus aku nggak boleh ngelakuin A, B, C, D. Itu kan semacam dijajah sama aturan-aturan. Gimana kita mau merdeka, sedangkan orang-orang kita ini masih banyak pengangguran, kan gitu. Kalau menurut gue secara konstitusional negara kita udah merdeka kan dari tahun 45. Tapi kalau kita lihat kondisi sekarang masih banyak kemiskinan, korupsi masih banyak di mana-mana, rakyat belum mendapat haknya secara adil. Itu belum sih kalau dari segi itu. Merdeka harusnya sejahtera yang merata. Perbedaan adalah keindahan. Perubahan harus kita serukan. Pemerintah, ayo bersama berbenah. Setelah kita menyaksikan dua video tadi, video pertama itu Indonesia Merdeka, proklamasi. Video kedua menyatakan bahwa Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Nanti kalian ada LKPD, ya, lembar kerja peserta didik. Kalian kerjakan secara berkelompok. Yang ada semacam ini sudah ada jelas tentang permasalahannya supaya kalian bisa berpikir secara kritis seperti itu. Itu ya. Ini juga akan saya bagikan secara tertulis seperti ini. Sebelumnya kalian membentuk kelompok mulai dari sekarang. Nah, enam kelompok bener ya? Oke, sudah. Yes. Ya, Met.
Oke, nanti Pak Budi akan membagikan materi lewat grup WA atau WhatsApp ya. Nanti kalian buka itu untuk mempelajari apa yang kalian dapatkan tadi temanya. Ya, selain dari materi yang saya bagikan, nanti kalian juga bisa mengerjakan dari LKS bisa, kemudian buku paket juga bisa, ya, atau buku lain yang kalian punya. Tapi dilarang untuk browsing sembarangan. Materi sudah saya kirimkan, tadi juga saya kirim link juga buat kalian di Google Drive. Seperti itu, nanti buka ya. Kirim. Nah. Pak Budi akan menerangkan garis besar dari pelajaran yang kita pelajari di siang hari ini. Yang pertama tentang adanya perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Ya, nanti itu golongan muda, ya, itu tidak ingin kalau proklamasi ditunda-tunda. Kenapa seperti itu? Karena mereka ingin segera memproklamasikan. Tidak mau ada pengaruh dari Jepang yang menghambat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Seperti itu. Dan kemudian mereka juga tidak mau adanya PPKI yang katanya adalah merupakan antek-antek dari Jepang. Karena yang membuat adalah Jepang itu sendiri. Tapi golongan tua itu menghendaki kalau proklamasi dilaksanakan setelah dapat persetujuan dari PPKI. Perbedaan pendapat ini nantilah yang akan menyebabkan diculiknya golongan tua oleh golongan muda ke Rengas Dengklok, seperti itu. Dan kemudian setelah ada perumusan, ada penculikan, yang berikutnya adalah perumusan proklamasi. Ya, seperti itu. Setelah perumusan nanti juga ada tentang apa? Pembacaan teks proklamasi. Setelah itu ada penyebaran berita proklamasi. Yang terakhir ada apa? Tanggapan rakyat terhadap apa? Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yes. Kelompok berapa ini? Kelompok satu ya, satu. Oke, Rizal bagian apa? Materi, Pak. Nanti itu yang LKPD 1 dikerjakan ya. Itu sudah ada soalnya yang dikerjakan. Oke, yang lain sebutkan nama dan bagiannya apa ya? Mencari materi, Pak. Ya, terus materi terus. Kelompok 1 nanti majunya apa kalian? Presentasinya apa nanti? Yang LKPD 2? LKPD 2 dibuka. Nah, nanti itu kalian bermain peran ya. Mainnya peran berarti ada yang jadi siapa? Soekarno, ada yang jadi golongan muda, seperti itu. Siap ya? Oke, siap. Kelompok 2 mana? Kelompok 2? Sini 2 ya? Oke, 2 kelompoknya Ocha. Ocha absen berapa? 7. Bagiannya apa kamu? Sasa? Dika apa Dik? Materi, Pak. Kriani? Untuk yang maju nanti, kalian itu pakainya apa nanti? Rengas Dengklok? Iya. Rengas Dengklok. Nanti dibisakan itu kalian majunya, karakternya didalami ya berarti ya? Bisa ya? Bisa, oke.
Kelompok 3 ini berarti. Oke. Kelompok 3. Sebutkan nama dan tugasnya masing-masing. Itu yang LKPD 1 mana tadi? Kerjakan ya, sudah ya, kerjakan. Oke, sebutkan namanya dan absen, kemudian apa tugasnya. Ayo sih, yuk. Yuk. Bentar. Kemudian nanti ketika mengerjakan yang kedua, kamu jadi apa? Soekarno. Dan perannya apa nanti? Yuk. Saya di Sekolah Indra Murti nomor absen 30. Di sini saya bertugas untuk menyusun dialog rancangan Oh gitu, KPD 2. Yuk. saya Sawari Sajapura absen 28. Saya sebagai Terakhir? saya Ke- absen 11 dan saya sebagai manajer dan pensiun. Saya Rizky Adriani absen 26 sebagai ambassador. Mas Barjo. Oke, tapi sebelum mengerjakan itu, kalian kerjakan dulu yang pertama. Soalnya 7 tadi ya. Kelompok 4 mana? Sana. Cista, bagian apa kamu? Itu ada 7 soal, dibagi ya mengerjakannya. Untuk yang LKPD 2 aja dulu, langsung aja. LKPD 2 kalian mendapatkan apa? Mendapatkan Pembacaan teks proklamasi. Yang jadi Soekarno siapa? Soekarno. tapi Pak, Oh, Raffi, oke. Ya udah ya. Kelompok 6, 5 sini. Ya, 5. Kelompoknya Iam ya, Iam. Sebutkan nama, absen dan tugasnya apa? Nama saya yang Bidil Nasati sebagai penulis materi. Terus. Sebagai Novilo absen 6 sebagai pencari materi. Saya Elok Permasani absen 10 penulis materi. Kelompok 5 itu dapat apa? Yang LKPD 2. Penyebaran, berarti lewat apa penyebarannya? Radio, surat kabar, atau apa ya? Nanti skemanya kalau kalian bermain peran, ada yang menjadi penyiar radio, ada yang menjadi wartawan, ngono ya. Oke, siap. Kelompok 6, terakhir. Kelompok 6 tugasnya apa ya? Pertama sebutkan nama kelompok, nama, absen dan tugasnya. Nama saya Intan Nurania, taman absen 14. Penulis, saya tugasnya menulis dan mencari materi. Nama saya Wahyu Sinar Ramadhani, absen 32. Saya tugasnya membantu dan mencari materi. Saya mencari enzima absen 20. Menyusun materi. Nanti majunya apa kalian? Dapat materi apa? Yang LKPD kedua. Tanggapan rakyat tentang berita proklamasi. Dan nanti kalian berperan sebagai rakyat yang mendengar berita proklamasi. Ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari luar Jawa gitu ya. Oke, siap? Oke, siap. Oke, saya beri waktu 20 menit untuk mengerjakan ya. Silakan dikerjakan, nanti akan saya cek dan siapa yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Silakan mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan bermain peran terkait LKPD 2, yaitu terkait materi penyusunan teks proklamasi. Sebelumnya perkenalkan, saya Siswati Indra Murti nomor absen 30 sebagai Sukarni. Saya Aurora Sidijayanti absen 17, BNT Maida dan Saiki Muli.
Saya Rizky Intan Apriani, absen 26 sebagai Ahmad Sudarjo. Saya Sigit Prabowo, absen 29 sebagai Soekarno. Saya Rizky Arila, absen 26 sebagai Muhammad Rizal. Saya Tolong Bagablah, absen 28 sebagai Yusuf. Selamat menyaksikan. Oke, yang lain memperhatikan temannya ya, sedang berakting. Lihat ini, Jepang boleh Amerika. Sekarang Indonesia dilarang politik. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana nih Bu? Kita harus menentukan visi dan misi kita agar Indonesia dapat merdeka tanpa Jepang. Kita harus memperhatikan diri. Asal muda. Kita harus memperhatikan diri. Kita harus mencari tempat untuk merumuskan naskah proklamasi. Bagaimana jika dia melaksanakannya? Saya setuju. Saya setuju. Laksamana. Baik, boleh kami meminjam tempat untuk membuat konser. Baik, perkenalkan nama saya Brina Rosyada dari kelompok 4. Saya akan bertanya tentang dari teks proklamasi yang sudah dirumuskan, apa inti dari kalimat tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Dari kelompok 4 pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Dari kelompok lain silakan apabila ada yang Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, sebutkan 10 tokoh yang berperan dalam perumusan naskah proklamasi. Sudah, itu saja. Sudah. Terima kasih. Untuk kelompok Tiga aja ya nanti ya. Saya Anissa Zahraniatus Solehah, nomor absen 5 dari perwakilan kelompok 5. Ingin bertanya, apa peran Laksamana Maeda pada saat penyusunan teks proklamasi? terima kasih untuk pertanyaannya. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Sudah, silakan diskusi dulu dan menjawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami menampung pertanyaan terlebih dahulu dan akan kami diskusikan. Terima kasih. Ngomongnya itu kan ngomong supaya karena kami hanya memerankan 6 tokoh dan memerankan beberapa tokoh dan tidak kami sebutkan semuanya. Tapi apabila itu menyuruh menyebutkan 10 tokoh yang ada pada saat itu, siapa yang dicentang? Sing ono sing kene perano jadi tentang cuma kene jawab iki kabeh. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, nggak usah ngejelasin kan? Kalau misalnya nggak ada yang nanya kayak kenapa tadi nggak sampai Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5 terlebih dahulu. Soalnya adalah apa peran Laksamana Maeda pada saat penyusunan teks proklamasi? Jadi peran Laksamana Maeda itu adalah menyediakan tempat, yaitu rumahnya terkhusus di lantai 1 untuk merumuskan naskah teks proklamasi di rumahnya, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Meskipun secara langsung Laksamana Maeda tidak ikut serta dalam penyusunan teks proklamasi, namun beliau juga berperan andil dalam kegiatan tersebut karena sudah menyediakan tempat untuk melakukan perundingan atau dalam menyusun teks tersebut. Itu jawaban dari saya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompoknya Tika.
Ada 10 tokoh yang ikut dalam proklamasi, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Wikandi, Sultan Syahir, BM Diah, S. Wuhud, Suyuti Melik, dan Latif Hendra Diningrat. Sama-sama. Baik, pertanyaan selanjutnya. Baik, kelompok 4. Jawabannya, mengapa golongan tua setuju bahwa Indonesia harus segera merdeka tanpa melibatkan Jepang? Pertanyaannya maksudnya. Karena pada saat itu Indonesia sedang dalam status quo atau kekosongan kekuasaan. Maka sebab itu Indonesia harus segera mengisi pemerintahan dengan cara memerdekakan Indonesia. Terima kasih. Baik, ada yang ditanyakan? Sudah semua? Sekian jawabannya dapat kita berikan. Terima kasih atas pertanyaan dari teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Beri tepuk tangan semua ya. Ya, untuk pertemuan minggu yang akan datang ya, minggu depan kita akan membahas tentang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan pemilihan presiden, wakil presiden, gitu ya. Nah, sebelum Pak Budi mengakhiri ya, saya ingin dari kalian untuk menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tadi. Ya, silakan. Yuk, apa kesimpulan dari materi proklamasi kemerdekaan Indonesia? Apa? Kesimpulan terkait materi yang sudah kita pelajari tadi, yang pertama mengenai perbedaan pendapat, kemudian peristiwa Rengas Dengklok, kita bisa mengetahui bahwa sebelum terjadinya proklamasi banyak sekali peristiwa-peristiwa kejadian yang terjadi sebelumnya, mulai dari perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, sehingga kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita harus menyatukan perbedaan pendapat tersebut. Kemudian pada saat penyusunan teks proklamasi, ini antara pendapat dari Soekarno, kemudian Mohatta dan juga Ahmad Soebarjo, juga bisa kita ketahui bahwa mereka saling menyatukan ide-ide mereka dalam menyusun naskah tersebut. Pada saat terjadinya proklamasi, pembacaan teks proklamasi juga itu sangat mengartikan arti nasionalisme bangsa Indonesia. Tepuk tangan untuk Siswati ya. Dari analisis kalian, bagaimanakah nilai-nilai perjuangan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Perkenalkan, nama saya Rina Rosyada, nomor absen 4. Jadi nilai-nilai dari proklamasi adalah: proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain, serta memiliki kedudukan yang sederajat dengan bangsa dan negara lain di dunia ini. Oke, baik, kita simpulkan bersama-sama ya. Yang pertama, yang kedua, secara hukum proklamasi merupakan lahirnya negara Indonesia, yang berarti bahwa hukum kolonial atau penjajah sudah tidak berlaku lagi dan diganti dengan hukum nasional. Yang ketiga, proklamasi merupakan amanat rakyat untuk mewujudkan negara yang melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang keempat, Pak Budi akan mengirimkan refleksi pembelajaran pada kalian ya. Nanti kita kirim lewat Google Form ya. Nanti kalian isi di situ. Kalian isi berdasarkan pengalaman kalian selama mengikuti pembelajaran ya, berdasarkan yang kalian alami sendiri. Apakah menarik atau tidak menarik, terus dampaknya apa buat kalian, supaya Pak Budi bisa memperbaiki di pembelajaran yang akan datang. Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk semuanya ya. Tadi sudah saya baca, ternyata apa yang saya sampaikan
alhamdulillah dapat kalian terima. Semoga nanti hasilnya lewat evaluasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal seperti itu ya. Ingat untuk minggu depan kelompok 4, 5, 6 maju. Setelah maju kita melanjutkan materi yaitu apa tadi? Pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 dan Presiden juga Wakil Presiden. Demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan ya. Kalau ada kurangnya saya minta maaf ya. Dipimpin oleh doa mulai. Selesai. Bisa. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai.